Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Budi Wijayanti dengan NIM 877308662, program studi PGSD UPBJJ UT Surabaya. Hari ini Sabtu 23 Mei 2026, saya akan melaksanakan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Linda Sekar Utami. Praktikum yang saya lakukan kali ini yaitu pada modul 4 Mekanika KP1 tentang gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah suatu besaran yang memiliki besar dan arah atau besaran vektor. Gaya dapat menyebabkan suatu benda dia menjadi bergerak. Ada beberapa jenis gaya pada percobaan kali ini, yaitu gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan perpaduan gaya. Percobaan pertama yaitu gaya listrik statis. Tujuan percobaan ini untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena gaya listrik statis melalui interaksi antara benda bermuatan yaitu sisir plastik dan penggaris dan benda netral yaitu potongan kertas akibat proses penggosok. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tabel pengamatan, penggaris, potongan kertas, rambut kering, dan alat tulis. Langkah-langkah percobaan: pertama, isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Lalu, gosokkan penggaris ke rambut kering yang agak tebal. Kemudian, dekatkan penggaris ke potongan kertas. Hasil percobaan untuk penggaris dan sebelum digosokkan ke rambut, potongan kertas tidak dapat tertarik. Setelah digosokkan dengan rambut, didekatkan dengan potongan kertas, terlihat beberapa kertas tertarik pada penggaris plastik. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, menyisir atau menggosokkan rambut dan menguji coba dengan potongan kertas kecil. Gaya listrik statis dapat dihasilkan melalui proses gesekan antara dua benda. Benda yang telah digosokkan dapat menarik potongan kertas kecil karena adanya muatan listrik statis yang dihasilkan. Sifat gaya listrik statis dapat menarik benda kecil yang memiliki muatan listrik berbeda. Percobaan kedua yaitu gaya magnet. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi benda yang dapat dipengaruhi oleh gaya magnet. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tabel pengamatan, magnet, jarum jahit, aluminium saya menggunakan panci, seng saya menggunakan pengki atau serok sampah, benang jahit, potongan kertas, potongan plastik, dan isolasi plastik. Langkah-langkah percobaan: isilah lembar kerja sesuai dengan petunjuk. Tekankan magnet dengan bahan yang tersedia tetapi tidak sampai bersentuhan. Amati apa yang terjadi dan masukkan data pada tabel pengamatan. Hasil percobaan: magnet didekatkan dengan jarum jahit, terlihat jarum tertarik dengan magnet. Kemudian seng didekatkan dengan magnet, terlihat tertarik dengan magnet. Kemudian aluminium didekatkan dengan magnet, hasilnya tidak tertarik. Potongan plastik didekatkan dengan magnet, hasilnya tidak tertarik. Potongan kertas didekatkan dengan magnet, hasilnya tidak tertarik. Dan isolasi plastik didekatkan dengan magnet, hasilnya tidak tertarik. Kesimpulan: gaya magnet hanya bekerja pada benda yang memiliki sifat feromagnetik seperti jarum jahit dan seng. Benda yang tidak dipengaruhi gaya magnet tidak memiliki sifat feromagnetik seperti aluminium, benang, plastik, kertas, dan isolasi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet.
Percobaan selanjutnya yaitu gaya gesek. Tujuan percobaan ini yaitu untuk menentukan pengaruh massa benda terhadap besar gaya gesek yang dialaminya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu balok atau beban, neraca pegas, lembar pengamatan, dan alat tulis. Langkah-langkah percobaan: letakkan sebuah balok kayu atau beban di atas meja. Kaitkan ujung neraca pegas pada balok. Kemudian tariklah neraca pegas ke kanan perlahan-lahan dan catat menunjuknya pada skala neraca pegas. Tarik terus sampai balok bergerak dan catat berapa gaya yang diperlukan untuk bergerak. Hasil percobaan: sebelum bergerak neraca pegas menunjukkan 0 Newton dan akan bergerak 0,4 Newton, dan setelah bergerak 0,6 Newton. Kesimpulan: gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda saat belum bergerak. Gaya gesek statis memiliki nilai maksimum yang dapat menyebabkan benda mulai bergerak. Gaya gesek kinetis memiliki nilai yang lebih rendah daripada gaya gesek statis. Perbedaan gaya gesek dengan gaya gesek statis memiliki nilai yang lebih tinggi daripada gaya gesek kinetis, sehingga lebih sulit untuk memulai gerakan daripada mempertahankan gerakan. Percobaan selanjutnya yaitu gaya pegas. Tujuannya untuk memahami dan mempelajari konsep fisika yang berkaitan dengan elastisitas dan hukum Hooke. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tabel pengamatan, alat tulis, karet, gelang, penggaris, dan statif. Langkah-langkah percobaan: ambil seutas karet gelang dan gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi. Tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan, amati apa yang terjadi. Hasil percobaan: mula-mula panjang karet 3 cm, setelah ditarik menjadi tetap 3 cm. Kesimpulan: karet gelang yang diberi beban lalu ditarik ke bawah beberapa kali akan kembali ke atas karena terjadi elastisitas karet gelang. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh pegas saat pegas tersebut diregangkan atau ditekan. Gaya pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas. Pegas memiliki sifat elastis yang memungkinkan untuk meregang dan kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan. Percobaan selanjutnya yaitu gaya berat. Tujuan percobaan ini untuk mengamati hubungan antara massa benda dan gaya berat yang dialaminya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu tabel pengamatan, alat tulis, statis, karet gelang, penggaris, dan beban dengan berat 10 gram, 40 gram, 50 gram, 60 gram, dan 90 gram. Langkah-langkah percobaan: ambil seutas karet gelang dan gantungkan salah satu ujungnya pada statif. Gantungkan pula sebuah beban pada ujung karet yang satu lagi dan tariklah beban ke bawah, kemudian lepaskan, amati apa yang terjadi. Pertama, pada beban 10 gram. Kemudian pada beban 40 gram. Kemudian pada beban 50 gram. Kemudian pada beban 60 gram. Dan kemudian pada beban 90 gram.
Hasil percobaan mula-mula panjang karet 3 cm, setelah ditarik menjadi pada massa berat 10 gram, panjangnya menjadi 4 cm. Kemudian pada berat 40 gram, panjangnya menjadi 4 cm. Kemudian pada berat 50 gram, panjangnya menjadi 4 cm. Kemudian pada berat 60 gram, panjangnya 4 cm. Dan pada berat 90 gram, panjangnya menjadi 4,5 cm. Kesimpulan, ketika beban digantungkan pada karet gelang, gaya gravitasi yang bekerja pada beban tersebut menarik karet gelang ke bawah, menyebabkan karet gelang meregang. Oleh karena itu, semakin besar beban yang digantungkan, semakin panjang karet gelang akan meregang hingga mencapai keseimbangan antara gaya gravitasi dan gaya elastisitas karet gelang. Percobaan terakhir yaitu perpaduan gaya. Tujuan percobaan ini untuk mengamati pengaruh arah dan besar gaya terhadap gerakan benda. Dan bahan yang digunakan yaitu tabel pengamatan, alat tulis, neraca pegas sebanyak 2 buah, dan kereta. Langkah-langkah percobaan: ambil sebuah balok kayu yang cukup ringan dan 2 buah neraca pegas. Hubungkan kedua ujung balok masing-masing dengan neraca pegas. Percobaan ini dilakukan sebanyak 5 kali. Hasil yang diperoleh untuk kanan saya yaitu 1 Newton dan kiri saya yaitu 2 Newton. Percobaan pertama, Newton ke 1 0,2 Newton dan 2 Newton 0,7. Percobaan kedua, untuk 1 Newton 0,4 dan 2 Newton 0,9. Masuk ke percobaan ketiga. Untuk percobaan ketiga, 1 Newtonnya 0,7 dan 2 Newtonnya 1,2. Masuk ke percobaan keempat. Satu Newtonnya 0,9 dan 2 Newtonnya 1,4. Masuk ke percobaan kelima. 1 Newtonnya 1 dan 2 Newtonnya 1,7. Kesimpulan, perpaduan gaya adalah proses menggabungkan 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda untuk menghasilkan gaya resultan. Gaya resultan adalah gaya yang dihasilkan dari perpaduan 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda. Sekian video praktikum yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.